Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu timakalah al hadiyata asyrata kang nomor 11. Iku anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iku dawuh. As-sholatu imaduddin. As-sholatu te salat utahe nglakoni salat utawa merjuangno salat. Jumenengno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Kalau balene malih, as-sholatu te nglakoni salat utawa jumenengi salat utawa mbela-mbelani salat iku imaduddin iku dadi cagak agama. Asluhu tegese dasare din. Faqiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudin iku ila biha kecuali kelawan salat. Dicek nglakoni salat jadi ana salat ya fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal baita kaya sak temene omah. Iku layakum iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasé saka-sakane bet. Faya mengkote salat tahqiqon niku nahqiqno. Nahqiqno mujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa adaun lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasa ilu pira-pira lantaran. Iku wasa ilu pira-pira lantaran ila tahqiqi sihha. Maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kula terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni no salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge napa? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Go awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsughum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Denak kelar mangan niku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo? Wah, senatri mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso dadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora salat. Lho, ora ngarah dipilih. Ana cah ayu salihah kok sing lanang ra mbebo salat, ya ora payu. Iku keterusan paham. Tapi niki mau cerita. Jadi
Karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarot, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallah. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat no. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras betok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti wis jos ya. Beragama secara napa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh, didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh, didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda gimana Dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah rada di. Golek bojo wong ra salat saiki kangenan. Musibet. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhuke ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah bingung sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan badhuk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adeknya wes abid, goni syarat suka abid dok ya. Ini semoga lakoni wes nawani. Tapi ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan kutilu, tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek talahumul imam.
Dan Imam Haramain mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku kan gak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahalul sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewu ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa, nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger segala nasi ikut ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu tuh sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rajab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haramain. Kebetulan saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haramain. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel. Mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah. Mulang ya sawur-sawuran. Ngawur wong alim tapi coba apa yang ngono kuwi. Maksudnya ngawur itu panjen bahasa Arabe tenanan itu ismam ku budek ku ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam ku mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ya dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuwedeng yo akeh. Ayo mulang ndek jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima deh Madinah mati ilmu. Mulane digelari Imam nopo? Haramain. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh Imam siapa? Wah nak ngondikan wis kuwasa repol jadi Haramain kuwasa repol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah karena jadi Imam Haramain ngamuan wong. Ya itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo Imam nopo Haramain. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haramain. Haramain itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haramain itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu caci cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholah
supaya mereka melakukan sholat. Cobalah, karena mereka manusia, kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu mau supaya liyuqimus, berarti fas sholat maksudah, tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak, ayo sholat sih ben mangane enak, berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan niku cara aku sampai mangan sik, aja sok khusyuk terus ora usah mangan, ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi kene kowe. Lare ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini, masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, saranya Bukhari, itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan, di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi, di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu, karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Rondo. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Nak jak matematika juga. Gak piro, 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarah Fathul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah, mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat, ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono apa, Pak? Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati fa shalla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wa antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngedikan, saya hafal tagnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tadi. Aku ku izin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran, kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat.
wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini ini walam usolli ba'da salasin, kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya, tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini gue iso sholat udah spring susu. Ya Allah ya. Alhamdulillah dan sampai sejak urip sampai. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akro, paling bener. Itu awal-awalnya gitu. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, set barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berhak imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa maknanya, karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya ngene, innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes wae ngarang Bapak Kofasol, tapi kira-kira do angel bali lho wis rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing sempurna itu ya sudah lah, sing tompo wae, sing zaman akhir tompo wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol, karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya. Oh malah tuduki malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku iku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape opo? Wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya iku ora ono seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum, guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU ae. Dadi kula wis anggar ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa yang imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyid Rasman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusaq, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan, karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, arti mau berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung,
termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu, as-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rukun ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas beto ya pas ratano tuh. Pas sholat kayak Mustafa itu pas sholat ya tanu. Tapi nak pas turu ngaji ya ratano. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi adus. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula niku zaman melarat, saiki lah ya urung sugih tapi kula riyen tuwih melarat timbang saiki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah yo. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal, padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi ya kayak semua cowok tak balenin nih mulang nopo mahal. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lunga aku itu bada sufi, sama naruhan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi, wae Jumatan. Kulo nu yo wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sedarane musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medem. Padahal gue kerdus kali perjuangan. Salat. Dari wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku. Kuati ya wis. Walhamdulillah. Yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayangno gak mentolo lah pangeran nolak iku. Jadi mun dino siro. Aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah, ya Allah. Anta akramu min antarudda sholata darajul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menusati kula atos, umpama kula zuri mawon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal to salate tiyang niki. Mumpun Gusti jenengan tampa mawon. Mun nak boten ditampa kula ora rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melo-melo, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj, sembrono. Ya tetep wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti